Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan PDD UKTPT Unsur Pendidikan dan Pengajaran Serdosmat tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Jin Abidin. Saya dosen di Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Galuh. Saya mengampu mata kuliah Sistem Kendali untuk spesialisasi saya di Sistem Kendali. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah Sistem Kendali, Sistem Kontrol yang mempunyai bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah TM 263. Outline presentasi, yang pertama saya mendeskripsikan mata kuliah, yang kedua capaian mata kuliah CPMK, yang ketiga ada sistem pembelajaran, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah sistem penilaian. Deskripsi mata kuliah. Pembahasan mata kuliah sistem dan kontrol mencakup pemodelan sistem, kestabilan dan analisa respon dari pengendalian suatu sistem dan membuat sintesa sistem kontrol. Pemodelan sistem dinamik, mekanik ya, elektrik, termal, fluida, respon dinamik, dan karakteristik sistem kontrol. Karakteristik dasar feedback memanfaatkan feedback untuk tracking occurrence, disturbance, rejection, sensitivitas, sistem terhadap perubahan, root, locus, frekuensi respon, dan sistem kompensasi sistem kendali. Untuk identifikasi mata kuliah, sistem kendali, untuk jumlah SKS-nya 3 SKS. Kode mata kuliah TM 203 ya, di semester 5 ini. Untuk sifat mata kuliahnya bersifat wajib. Capaian pembelajaran mata kuliah ya, agar mahasiswa dapat mengenal macam-macam prinsip sistem kendali otomatis. Untuk sistem pembelajaran, untuk jumlah pertemuan 14 kali pertemuan, 3 kali 50 menit tatap muka, 2 kali 50 menit penugasan terstruktur, 3 kali 60 menit belajar mandiri. Untuk ujian tengah semester berada di pertemuan ke-8. Ujian akhir semester ada di pertemuan yang ke-16 terakhir. Untuk materi pembelajaran untuk minggu ke-1 ke-2 mampu membuat kesepakatan dalam proses belajar mengajar, mampu menjelaskan bagian-bagian dari sistem kontrol dan perkembangannya. Untuk minggu ke-3-4, mahasiswa mampu menjelaskan pemodelan dalam domain frekuensi. Untuk pertemuan 5 ke 6, mampu menjelaskan pemodelan dalam domain waktu. Untuk minggu ke-8 adalah pelaksanaan UTS. Materi pembelajaran ke-9, minggu ke-9, kemampuan terakhir tiap tahapan belajarnya adalah mampu melakukan analisa respon waktu suatu sistem dan memperbaiki respon waktunya. Untuk pertemuan ke-10, mampu menyederhanakan multiple system. Untuk pertemuan ke-11, mampu menganalisa kesalahan sistem pada keadaan tunak.
Untuk pertemuan 11 dan 14 mampu mengaplikasikan teknik root, locus, dan respon frekuensi. Untuk pertemuan 15 mampu menggunakan digital system control. Dan untuk pertemuan ke-16 adalah pelaksanaan UAS ya. Untuk metode pembelajaran ya, yang pertama adalah delivery atau ya, garis miring ceramah. Mahasiswa mendapatkan pemerataan materi menggunakan proyektor, media PowerPoint, dan demonstrasi di laboratorium. Untuk interaction, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi aktif mengeluarkan pendapat di kelas sehingga terjadi komunikasi dua arah dan suasana kelas menjadi interaktif dan komunikatif. Probable based learning garis miring case study. Nah, mahasiswa mengidentifikasi kasus dan subkasus ya dalam kurung persoalan yang ada di lapangan. Yang terakhir adalah group discussion. Ya, jadi mahasiswa dibuat berkelompok untuk belajar kerjasama dan aktif mengeluarkan pendapat di kelas ya. Dan untuk di luar kelas. Untuk di luar kelas menggunakan grup WhatsApp sebagai sarana diskusi untuk membahas topik yang lagi up to date. Oke, yang selanjutnya adalah sistem penilaian. Untuk sistem penilaian dari pertama ada di aspek penilaian ya. Untuk kehadiran dengan bobot presentasi 20%, untuk etika 10%, untuk tugas 15%, untuk kuis 5%, untuk hasil UTS 20%, hasil UAS 20%, aspek penilaian kedisiplinan 10%, sehingga total keseluruhan mencapai 100%. Untuk sistem penilaian dengan jenjang sangat baik ya, berada di nilai angka 75 ke atas. Dengan deskripsi sikap, jujur, aktif dalam perkuliahan, mampu bekerja sama dengan baik. Untuk jenjang baik ya, dengan nilai angka 60 sampai 75, deskripsi sikap, jujur, aktif dalam perkuliahan, cukup mampu bekerja sama. Jenjang cukup 40 sampai 60 dengan deskripsi sikap, jujur, kesungguhan dalam perkuliahan. Untuk jenjang kurang dengan nilai angka 25 sampai 40 ya, deskripsi sikap, jujur, tidak antusias dalam perkuliahan. Untuk jenjang sangat kurang berada dalam nilai angka 25, deskripsi sikap, tidak jujur, tidak antusias dalam perkuliahan. Nah, untuk jenjang yang tidak dihitung dengan nilai angka tidak lengkap ya, di mana deskripsi sikap komponen tidak ya, nilai belum lengkap atau tidak lengkap. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video pembelajaran saya pada mata kuliah sistem kendali atau sistem kontrol secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pertemuan pertama ya dalam perkuliahan daring ini kita menggunakan aplikasi Zoom ya. Karena yang paling memungkinkan sekarang ini sesuai dengan kondisi para mahasiswa dan peserta perkuliahan, kita menggunakan aplikasi Zoom. Pada kali ini ya, semester 5 ya, kita masuk ke ranah kuliah sistem kendali atau sistem kontrol ya, dimana untuk kuliah tersebut kita memiliki aturan ya,
Yang pertama adalah tepat waktu, ya, tidak memakai baju kaos dan mematikan webcam. Jadi saat kuliah berjalan, taat segala peraturan, ya, diutamakan kehadiran, ya, dan perjanjian kuliah. Nah, untuk perkuliahan Bapak, ya, kita menggunakan sistem penilaian. Di sini untuk kehadiran 20%, etika 10%, tugas 15%, kuis 5%, hasil UTS 20%, hasil UAS 20%, disiplin 10%, sehingga kita memiliki total 100%. Ya, untuk nilai, ya, sangat baik, itu ada di ranah 75 ke atas, ya. Baik ada di angka 60, cukup ada di angka 40, kurang 25, sangat kurang 25 ke bawah, dan, ya, tidak dihitung apabila, ya, komponen nilai belum lengkap. Untuk sistem pembelajaran, jumlah pertemuan kita dari awal sampai akhir sebanyak 14 kali pertemuan, 3 kali 50 menit tatap muka, 2 kali 50 menit penugasan terstruktur, 3 kali 60 menit belajar mandiri. Nah, untuk ujian tengah semester kita berada di pertemuan ke-8, ya. Untuk ujian akhir semester ada di pertemuan ke-16. Untuk materi perkuliahan, ya, kita di sini ada penjelasan gambar dan materi. Jadi sistem kendali itu terdiri dari mata kuliah elektrik, mekanik, dan hidrolik. Ya, dalam proses industri kita dibutuhkan besaran-besaran, kondisi atau persyaratan khusus, ya, seperti, ya, penelitian yang tinggi, harga yang konsisten untuk selang waktu tertentu. Jadi kalau diterjemahkan ke mesin itu, ya, bagaimana kita mengatur kendali baik daya atau kecepatan atau putaran mesin meskipun, ya, dayanya atau bebannya berubah-ubah. Nah, untuk konsep pengontrolan sistem kendali terdapat beberapa definisi yang harus dimengerti. Ya, untuk lebih memahami sistem kendali secara keseluruhan, yaitu sistem, ya, proses kendali dan sistem kendali. Nah, untuk pengertian kendali sendiri, ya, kalau secara garis besar sistem, ya, atau kontrol sistem, ya, di mana sistem kendali adalah proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran variabel atau parameter, ya, sehingga berada pada suatu harga atau range tertentu. Ya, untuk contoh variabel atau parameter fisik adalah tekanan, ya, pressure, aliran, flow, suhu, temperatur, ketinggian, level atau, pH, kepadatan, viscosity, kecepatan, velocity, dan yang lainnya masih banyak, ya. Nah, untuk kalimat sistem sendiri kita bisa dibagi 3 ini, ya, antara sistem, proses, dan kendali. Nah, untuk sistem sendiri, sistem sendiri adalah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama melakukan sesuatu untuk sasaran tertentu, ya. Itu untuk sistemnya. Kalau untuk prosesnya, ya, adalah perubahan yang
berurutan dan berlangsung secara kontinu dan tetap menuju keadaan akhir tertentu. Kalau yang untuk kendali ya adalah suatu kerja untuk mengawasi, mengendalikan, mengatur dan menguasai tertentu. Nah, itulah penjelasan tentang sistem, proses dan kendali. Nah, untuk latar belakang ya. Nah, sekarang kebetulan kita berada di transformasi digital yang menuju revolusi industri ya, revolusi industri 4.0 atau 4.0 ya. Nah, di mana ya dari tahun 1784 itu ya mekanisasi tenaga air atau uap. Ya, kebetulan ini sebagian masih digunakan ya. Itu perkembangan dari industri 1.0 ya. Kereta uap, turbin uap dan sebagainya. Terus kita berkembang ke industri ya 2.0. Nah, kita berada di ranah produksi massal ya, jalur perakitan elektrisasi itu tahun 1870. Terus kita maju lagi ke industri 3.0 di mana ya komputer, elektronika dan otomatisasi yaitu tahun 1989. Ya, kalau kita masih berada di komputer, elektronika dan otomatisasi di sini, mungkin kita ketinggalan ya. Orang lain itu udah mulai dari tahun 1969. Nah, pada saat ini ya kita mau tidak mau berada di revolusi industri 4.0 ya, di mana sistem fisik cyber, internet of things, jaringan ya. Nah, kita berada di sini. Ya, jadi kecanggihan di sini ya kita harus mengikutinya ya. Jadi kita menuju revolusi industri di era transformasi digital. Look at the future of mechanical engineering. Jadi, nah untuk sistem kendali 4.0 ini kita udah diterapkan di salah satu contoh electric vehicles. Jadi mobil listrik ya. Jadi sistem kendali di 4.0 ini kita udah ke ranah mobil listrik. Terus kalau di industrinya salah satunya ini di line assembling ya. Jadi di perakitan assembling komponen-komponen yang ada di misalkan di perusahaan pipa, piping ya, di Pertamina. Terus ya sistem kendali juga ada di peralatan biomedis untuk prostesis. Ya, jadi di sini ada miniatur implan medis. Ya, jadi kita berlomba-lomba ya untuk membuat miniatur implan medis. Nah, jadi ya untuk para pasien ya yang memungkinkan kita menggunakan miniatur implan medis. Ya tentunya kita menggunakan sistem kendali di sini ya, sebuah program yang bisa mengendalikan alat ketika dibuat untuk implan medis. Ya. Terus berikutnya adalah material komposit kuat ya. Jadi kita membuat dengan sistem kendali sekarang kita bisa membuat material komposit yang kuat ya. Atau dengan sistem storage energi terbarukan ya. Terus untuk peralatan biomedis ya. Terus yang lainnya juga kita berada di ranah manufacturing. Nah, untuk manufacturing sekarang kita menggunakan otomasi robotika. Ya, jadi ya di unit produksi ya kita udah menggunakan otomasi robotika. Jadi, nah sistem kendali yang kita pelajari di sini kita memasukkan program untuk programmer otomasi robotika. Nah, untuk hubungan sebuah sistem dan proses dapat diilustrasikan ya. Kita memasukkan input ya, input
ya, kita berupa program ya untuk mengendalikan masuk ke proses dan output. Jadi secara garis besar kita menggunakan blok diagram sistem ya, seperti ini. Nah, untuk blok sistem pengendalian ya, jadi pertama ya, untuk mengendalikan output sesuai yang diinginkan oleh input ya, sesuai dengan elemen pengendalian sistem. Nah, jadi kita memasukkan objektif, sistem kendali, dan hasil. Nah, jadi dengan objektif ke sistem kendali kita memperoleh hasil ya yang kita program dalam sistem kendali. Nah, yang bawahnya ya, kita punya hasil yang diinginkan, jadi namanya set point. Kita punya hasil yang diinginkan seperti apa. Nah, jadi itu masuknya ke set point. Nah, nanti di dalam controller ya, electronic intelligence ya, jadi kita di sini masukkan secara elektronik intelijen ya. Nah, terus masuk ke ranah aktuator atau yang disebut dengan final control element ya, di mana di dalamnya terdapat motor, elemen, pemanas, dan yang lainnya. Jadi elemen di sini adalah komponen ya, di mana nanti si elemen tersebut satu sama lain ya saling berhubungan ya dan tidak bisa dipisahkan. Jadi nah, itulah tentang final control elemen dalam aktuator. Terus kita masuk lagi ke proses ya, di mana proses di sini adalah sistem fisik. Nanti kelihatan ya dalam prosesnya. Nah, terus yang terakhir adalah hasil yang diukur. Jadi kita nanti ukur apakah hasilnya sama dengan hasil yang diinginkan. Nah, tentunya keluarnya dengan kontrol variabel ya. Jadi dengan beberapa variabel untuk mengetahui hasil yang dapat diukur. Keuntungan sistem pengendalian ya, apa saja? Nah, kita ya bisa mendapatkan salah satunya contoh power amplification, power gain, misalnya radar antena ya. Kita bisa membuat sebuah radar, nah itu dengan power gain ya. Remote control, misalkan robot arm di daerah radioaktif. Nah, kalau yang ini diterapkan di daerah-daerah kemarin ya, di Jepang. Ya, dikarenakan tidak memungkinkan kita menggunakan manusia di sana, kita menggunakan remote control dengan menggunakan robot arm di daerah radioaktif. Terus poin ketiga adalah ya, kemudahan dalam bentuk input. Jadi masukan ya. Contohnya temperatur kontrol ya. Input posisi termostat, output panas. Nah, contoh di sini kita membuat open material ya, atau open industri makanan ya. Kita bisa mengontrol temperatur. Temperatur berapa yang kita inginkan ya untuk memanaskan sebuah produk atau elemen ya. Atau kita di sini ya juga dalam temperatur control memberikan timer. Jadi tidak on terus, kita memberikan temperatur yang kita atur dan waktu yang kita atur dalam memanaskan. Dan dengan sistem kendali ini kita mempunyai kompensasi dari gangguan disturbance ya. Jadi jadi aman ya, sebenarnya relatif aman gitu. Nah, untuk sistem pengendaliannya ya, itu terbagi dua ya. Ya, yang pertama adalah yang atas nih ya. Yang atas itu adalah block diagram of control system, open loop system. Nah, yang bawah ini closed loop system. Nah, apa perbedaannya? Ya. Nah, kita lihat dulu yang atas ya. Yang open loop system ini ya terdiri dari input ya, input transducer, controller ya, summing junction
Nah, ini disturbance ya, yang satu ini proses offline ya, disturbance 2, summing injection, dan hasilnya ini ada output out control variable. Jadi hasilnya output out control variable sama, cuma yang beda apa? Nah, kita coba lihat ke closed loop system yang bawah. Pertama adalah input or reference ya. Jadi input or reference masuk ke input transducer ya. Nah, di sini baru ada perbedaan ya. Kita ada summing injection. Nah, dari mana ini summing injection? Nah, nanti summing injection keluar setelah controller disturbance 1 summing injection ya. Proses or plan disturbance summing injection. Nah, dari summing injection yang terakhir, yang ketiga ini ya, ini kan ada output or control variable. Nah, ini ada jalur yang masuk ke output transducer or sensor. Jadi ada sensor tambahan. Jadi nah, dari output ada sensor tambahan masuk ke transducer of sensor, masuk lagi ke summing injection ya. Nah, apa kegunaannya ya, kita lihat yang selanjutnya. Nah, untuk open loop control system dan closed loop control system ya, ini ya. Jadi kita memiliki sistem kendali kontinu ya, di mana sistem yang memanfaatkan kendali ya berbasis nilai kontinu ya. Jadi ada sensor-sensornya. Nah, ini adalah salah satu sistem kontrol ini yang paling apa? Yang paling mudah dijumpai ya, ini adalah salah satu komponen VID controller ya. VID controller yang merupakan sistem kendali yang dipakai sebagai pengendali. Ya, nah di sini ya terdapat digit-digit ya, di mana ini bisa mengatur temperatur dalam sebuah elemen pemanas open yang tadi ya. Ini adalah salah satu contoh komponennya yang kita bisa mengatur di sini secara digital. Nah, ini adalah apa? Pengontrol dengan menggunakan sensor. Jadi ada sensor yang menuju ke ruang pemanas. Jika udah panas, udah mencapai controller yang kita program, nah dia akan memberikan sinyal untuk mematikan ya arus listriknya ke open tersebut. Ini salah satu contohnya ya. Nah, dengan sistem kendali digital ini ya, kita dapat memiliki ya respon transient ya. Jadi, nah kalau dilihat dari diagramnya seperti ini ya. Jadi cenderung bagus gitu ya. Nah, jadi keuntungannya ya, dia memiliki kestabilan, stability linear ya, respon natural respon, forget respon ya. Jadi natural respon menuju ke 0 ya, Anda dapat lihat di sini pada tabelnya ya. Jadi lebih akurat ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita melakukan penelitian di sini terdapat elevator respon. Nah, oh bagus sekali ya. Beda dengan sistem manual ya. Nah, untuk contoh pengendalian ya. Untuk contoh pengendalian yang tadi ya, yang pertama adalah kita menggunakan ya potensiometer di sini langsung. Ya, ini yang terbuka ya. Yang terbuka seperti ini, kita hanya menggunakan potensiometer pada angle input ya. Kita tidak tahu ya berapa ketepatan pada kita menggunakan antena ini ya. Yang kita tahu hanya
pemutaran potensiometer diikuti dengan antena. Ini salah satu contohnya, ya. Tapi ini juga udah canggih ya. Nah, kedua di sini sebelah kanan ini ada gambar op ya. Tertutup. Ya. Jadi tertutup. Jadi di sini nah coba lihat ada potensiometer. Nah, tapi di bawahnya juga ada differential amplifier, op power amplifier. Jadi di sini kita masuk ke differential amplifier ini ada dua. Ya. Nah, yang pertama dari power amplifier tersebut masuk ke motor dan terdapat potensiometer sebagai pengatur. Jadi ketika kita memutar potensiometer, dia memiliki kontrol di sini. Masuk lagi ke differential amplifier. Jadi, nah ketepatannya yang tertutup ya itu lebih bagus ya. Jadi sebelah kiri ya open, sebelah kanan tertutup ya. Nah, ini adalah salah satu contoh sebuah master control room. Nah, potensio yang tadi baik mekanik ya, potensi yang diputar oleh tangan atau digital dengan digit ya. Apalagi sekarang udah 4.0. Nah, kita bisa atur di sebuah control room ya. Jadi biasanya ya sekarang ini kan udah canggih ya. Untuk pembangkit tenaga listrik, Pertamina ya, kita kerjanya cukup di master control room ya. Jadi ada yang di lapangan, ada yang di control room. Nah, control room ini ya kita menggunakan ya dua sistem. Yang pertama yang open, yang kedua adalah yang tertutup. Ya, tentunya ya bagusan yang tertutup karena ketika kita berada di ruangan master control room, kita masukkan sebuah program atau ordinat ya mengatur. Nah, di sini nanti kelihatan ya karena di sistemnya tersebut udah terdapat kontrol untuk mengatur posisi yang asli ya. Yang asli di lapangan gitu. Nah, adapun yang saya jelaskan di sini adalah sistem kontrol gubernur. Nah, untuk governor ini ya salah satunya banyak terdapat ya. Kalau yang besar-besar itu ada di gubernur mesin uap, turbin uap ya, dan mesin turbin air. Nah, apa sih gubernur ini? Nah, untuk gubernur itu adalah untuk mengatur ya baik elektrik, mekanik, dan hidrolik. Nah, gubernur sendiri merupakan suatu alat sistem kendali otomatis untuk mengontrol sistem supaya tetap pada putaran konstan ya. Nah, yang mekanik kita menggunakan gaya inersia yang terjadi pada bola bandul dan dihubungkan ke poros mesin. Itu yang mekanik ya. Nah, untuk transmisinya ya kita hubungkan sehingga memperoleh suatu posisi tuas gubernur yang tetap walaupun beban yang diberikan berubah-ubah. Nah, ini adalah penjelasan tentang sistem kendali gubernur secara mekanik. Nah, yang elektrik juga sama, cuman bedanya dia menggunakan sensor-sensor, motor, dan elektrik. Nah, kalau di motor bakar, ya, gubernur merupakan suatu komponen pada motor bakar yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan mesin dengan cara mengendalikan jumlah bahan bakar. Nah, ini kalau yang dituangkan pada motor bakar dengan mengatur otomatis kecepatan mesin supaya dapat dipertahankan stabil, ya, tanpa ya tergantung pada posisi pembebanan. Jadi berapapun bebannya ya dengan dipasang gubernur ini dia bisa mengatur kecepatan biar tetap konstan. Nah, itu salah satu contoh yang diterapkan pada motor bakar. Nah, ini sebagai gambarannya ya. Jadi ini adalah yang poros tengah ini adalah porosnya, yang kanan ini adalah bandulnya. Ini adalah leng dan terhubung leng tersebut ke pengatur katup
Nah, jadi gitu ya. Ya, ini ada salah satu contoh gambaran sederhana mengenai sistem kendali gubernur ya atau sistem kendali mekanik pada sebuah mesin uap atau mesin turbin air. Nah, untuk kuis nanti ya eh, kita buat rangkaian sistem kontrol dengan menggunakan gambar di bawah. Nah, jadi kita gunakan sistem kontrol ini yang digital ya ke komponen yang lainnya untuk mengatur sebuah program. Nah, terus nanti ya untuk kuis coba Anda hitung ya. Coba saudara hitung berapa gaya inersia yang terjadi bila diketahui. Nah, ini bandulnya ya. Bandulnya seberat 1,5 kg, jarak poros ke bandul 0,50 meter ya. Bila terjadi pada 3 putaran poros ya 700, 700 dan 800 rpm. Nanti coba Anda hitung ya, ini kuis ya. Nanti yang sudah bisa kirimkan jawabannya ke Bapak ya untuk Bapak nilai. Untuk tugas mandiri ya ini per orang ya, per orang. Nanti tolong jawab ya menurut pemahaman Anda ya. Menurut pemahaman Anda yang pertama apa itu ya sistem kontrol ya yang saudara pahami ya di bidang parameter fisik. Nah, Anda nanti silakan Anda pelajari, itu ada di materinya ya. Jadi pelajari menurut Anda itu apa sih parameter fisik ya. Ya, yang kedua, coba Anda jelaskan prinsip ya kerja sistem kontrol ya. Bebas untuk sistem kontrolnya apa saja, cuma Anda nanti secara garis besar ya yang Anda pahami prinsip kerja sistem kontrolnya seperti apa. Nah, terus buatlah percontohan gambaran di lapangan sebagai operator. Nah, misalkan kita ya ada di operator pembangkit tenaga uap, air ya, gas ya, atau mesin-mesin diesel ya atau kendaraan. Nah, sebagai operator di sana bagaimana prinsip kerja sistem tersebut ya. Untuk tugas mandiri nanti Anda bisa masuk ke lab untuk mempelajarinya dan membuat penjelasan ya dalam bentuk catatan ya di Word ya. Nanti kirimkan ke Bapak. Nah, yang ketiga adalah tulis ya. Nanti Anda coba tuliskan dan jelaskan beberapa manfaat ya pada pengaturan sistem kontrol otomatik pada sebuah proses. Ya, dituliskan ya. Bagaimana pemahaman Anda ya? Sendiri aja ya. Nanti Anda pahami, pelajari dan tuliskan. Ya, tuliskan tentang penjelasan manfaat dan pada pengaturan sistem kontrol otomatik pada sebuah proses. Ya. Ya, nanti setelah ini ya itu nanti ada persiapan UTS ya. Kurang lebih itu materinya ya. Nanti tolong buat Anda dalam tugas-tugas kelompok dan tugas mandiri tolong diselesaikan karena Anda berhubungan dengan pemahaman dan penilaian Anda dalam perkuliahan. Ya, sekian. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Ya. Oke, sampai sini silakan ada yang bertanya dari Gojin. Izin bertanya, Pak. Oh, mangga silakan. Nah. Itu yang tugas mandiri gimana, Pak? Oh, nah, yang tugas mandiri itu ya kebetulan nanti kan dijadwalkan ya kita ada praktek ya. Nanti untuk tugas mandiri nanti Anda pelajari mesinnya ya. Nanti dengan Bapak dan asisten ya untuk mempelajari sistem kendali ini ya. Nanti Anda tuliskan apa yang Anda pahami ya. Ya baik di ya Anda pahami ketika di lab dan ketika di luar. Anda tuliskan dalam bentuk pemahaman materi ya dalam Word saja ya. Nanti diberikan kepada Bapak ya. Ya, Pak. Oke, yang lainnya silahkan. Iya.
Eh, izin bertanya, Pak. Kan sekarang tuh di pabrik tuh kan sudah era globalisasi 4.0 berapa ya, Pak? Kira-kira sudah menggunakan 4.0 kah? Ya, untuk di perusahaan sebenarnya kita udah menggunakan ya 4.0, cuman ya kita perlu penyesuaian. Jadi kebanyakan kita masih menggunakan 3.0 ya. Nah, itulah Oh, 3.0. ya. Jadi nanti ya Anda juga sebagai mahasiswa ketika KP ya. Nah, bisa nanti kerjasama ya bareng-bareng ya. Jadi Anda Iya. ya mulai belajar ya apa pemahaman Anda tentang 4.0. Nah, dan penerapannya di perusahaan. Nanti ya Iya. ya Anda bisa melihat gitu. Mana saja yang penyesuaian yang udah berjalan ya untuk 4.0 ini. Karena penerapan 4.0 ini kan memerlukan keterampilan khusus ya. Pastinya memerlukan waktu untuk penyesuaiannya gitu. Ya. Ya, yang jelas sekarang kan juga udah mulai canggih ya, Iya, udah iya. terasa ya dari sistem digitalisasi ya, ya udah masuk ya, udah banyak gitu. Nah, kalau di perusahaan tentunya harus di-upgrade ya untuk mesin-mesin kan. Ya kalau CNC kan kita udah canggih ya. Kalau mesin-mesin CNC kita udah canggih. Tapi yang lainnya kan Iya. masih manual. Nah itu perlu penyesuaian ya. Ada tambahan lagi, Pak. Oh, mangga, Kan mangga. berhubung sama yang tadi ya, Ya, menggunakan 3.0 ya, Pak. ya. Kira-kira itu untuk suatu perusahaan membutuhkan SDM tuh kira-kira berapa persen, dan mesin yang otomatis tuh berapa persen, Pak, kira-kira? Ya. Ya. Untuk mesin-mesin yang 4.0 itu ya kalau sebagian ya yang Bapak lihat itu saya sekitar 10 sampai 20% yang 4.0 itu ya. Nah, yang lainnya juga udah mulai penyesuaian. Ya, contoh yang kalau di ranah kita ya, di ranah perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Ciamis ini, ya kita masih menggunakan mesin-mesin yang manual, open-open yang manual. Ya, tapi berjalan dengan kebutuhan ya, tuntutan pasar. Nah, kita udah menggunakan digitalisasi ya yang bisa dioperasionalkan menggunakan programmer sistem kendali ini menggunakan laptop ya. Itu mau tidak mau ya, tapi perusahaan memerlukan waktu ya. Jadi mungkin kalau saya lihat ya pas kunjungan industri ya di daerah-daerah yang dekat dengan kampus itu baru 20% ya. Ya, gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi mungkin lebih banyak SDM ya, Pak, daripada misalkan mesin otomatisnya, Pak. Ya, ya jadi kalau di daerah kita ya masih banyak sumber daya manusianya daripada kita menggunakan robot. Ya, kalau untuk daerah Bandung, Jakarta, ya di perusahaan-perusahaan yang besar ya, yang Jepang itu ya, yang Jepang, yang Korea, yang Cina, itu udah sistem robotisasi, udah 4.0 ya. Di kita juga kan belum, bukan tidak mau ya, tapi perlu proses gitu ya. Karena pemahaman di perusahaan kita kalau yang di daerah Ciamis itu ya belum siap gitu. Apalagi kan untuk 4.0 menggunakan dana yang cukup besar. Ya, ya. Kiranya kalau misalkan antara omset produk ya perlu peningkatan dengan perubahan sistem tersebut. Nah, mungkin dia juga berani bersiko ya. Kalau gambaran kedepannya perkembangannya bagus, dia juga pastinya mau berpindah dari 3.0 ke 4.0 itu ya. Ya, terus ada lagi? Silakan. Cukup, Pak, dari saya. Terima kasih Ya, jawabannya. Barangkali dari yang lain. ya. Itu pemaparan dari Bapak ya. Untuk absensi silakan Anda isi Google Form-nya. Untuk tugasnya Japri Bapak ya. Kita bisa menggunakan komunikasi WA. Untuk absensi silakan Anda isi di link Google Form ya.
Ya, terima kasih atas referensinya untuk untuk perkuliahan sistem panel ini. Ya, Bapak mohon maaf atas kekurangannya, ketidakpengertiannya. Ya. Nanti bisa japri langsung lagi dengan berkomunikasi di eh, Google Meet, ya, Zoom ataupun WhatsApp ya. Nah, ya. Ya, sekian dari Bapak. Ya. Hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.